Pernahkah kau duduk di pelaminan dengan hati kosong, tapi senyum tetap kau kenakan seperti topeng yang sudah terlalu sering dipakai? Namaku Reni, dan ini bukan kisah cinta yang indah. Ini kisah tentang seorang anak perempuan yang menikah bukan karena cinta, tapi karena ibunya yang meminta. Rumah Reni bukan istana, tapi surga kecil yang disusun dari piring-piring sederhana, doa subuh yang tak pernah absen, dan nasihat-nasihat yang mengalir seperti sungai tenang, tapi membawa arus. Ibunya bukan perempuan biasa, ia adalah hujan pertama setelah musim kemarau, adalah pelukan pertama dan terakhir yang selalu bisa menghangatkan. Bahkan dalam dinginnya hidup, namun cinta sang ibu bukan cinta yang bebas. Itu cinta yang mengikat, membentuk pagar-pagar tak terlihat di sekitar langkah Reni. Kamu perempuan, harus tahu jalan pulang, bukan sekadar arah pergi. Setiap langkah Reni seakan diiringi doa, tapi juga diiringi bayangan harapan, dan harapan itu kadang berat seperti beban. Ibu hanya ingin kamu bahagia, katanya. Tapi bahagia yang ia maksud adalah bentuk rumah, suami dan hidup yang sesuai lukisannya. Bukan lukisan Reni, tapi lukisan ibunya yang digoreskan dengan trauma masa lalu dan air mata yang sudah lama kering di pipi. Sampai akhirnya, pada malam dengan langit paling kelabu yang pernah dilihat Reni, ibunya berbicara sambil menggenggam tangannya. Nak, ibu ingin kamu menikah dengan Dika, lelaki baik, lelaki yang akan menjaga kamu saat ibu sudah tiada lagi. Dan seperti itu saja, cinta menjadi janji yang tak pernah ditanyakan, hanya disodorkan seperti surat tak bersampul. Hari pernikahan datang seperti musim yang dipaksa tiba. Tak ada gemetar indah di dada, tak ada jantung yang melompat-lompat karena cinta. Gaun pengantin putih itu bukan milik seorang kekasih, tapi milik seorang anak yang sedang menjalankan titah. Reni berdiri di hadapan Dika, pria dengan senyum penuh hormat, tapi tidak ada nyala api di antara mereka, hanya asap dari cinta yang belum pernah dinyalakan. Ijab kabul meluncur dari bibir Dika seperti mantra, dan Reni menjawabnya seperti membaca puisi yang tak ia tulis. Tepuk tangan menggema, bunga-bunga dilemparkan ke udara, tapi di dalam dada Reni hanya ada suara bisu. Ia menatap ibunya dari jauh. Di balik air mata bahagianya, Reni tahu itulah tujuan dari semuanya. Malam pertama bukan tentang keintiman, tetapi tentang dua tubuh yang asing, tidur dalam ranjang yang sama, tapi dengan jarak batin berpuluh-puluh tahun cahaya. Dika sopan, terlalu sopan. Ia tidak memaksa, tidak bertanya, hanya duduk di tepi ranjang dan berkata, "Kamu bisa tidur duluan." Dan di balik selimut itu, Reni menangis, diam-diam seperti tangisan langit yang hanya terdengar oleh bumi. Hari-hari berjalan seperti jam pasir perlahan menetes, tapi tidak pernah terasa utuh. Reni dan Dika hidup bersama seperti dua aktor dalam lakon yang terlalu lama dipentaskan. Mereka bicara tentang hal-hal kecil, cuaca, kerja, belanja bulanan, tapi tak pernah tentang hati, karena hati mereka tak pernah saling terbuka. Dika adalah pria baik, dan itulah yang paling menyakitkan, karena Reni merasa bersalah tidak bisa mencintainya. Seperti bunga yang disiram setiap hari, tapi tanahnya memang bukan untuk menumbuhkan cinta. Maafkan aku, batin Reni setiap malam.
tapi lidahnya terlalu kaku untuk mengatakan hal itu dalam kata. Ibunya melihat mereka dan tersenyum bangga. Reni ikut tersenyum, tapi di dalamnya, jiwanya mulai runtuh perlahan. Karena semakin ia pura-pura bahagia, semakin jauh dari kenyataan. Suatu pagi yang dingin, Reni melihat sesuatu yang membuat dadanya mencubit pelan. Dika memasak bukan hal besar, tapi di wajahnya ada lelah yang lain. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Lalu ia menatap Reni dan berkata, "Apa kamu bahagia bersamaku, Reni?" Reni ingin menjawab cepat, tapi dadanya penuh kata yang tak mau diucapkan. Lalu ia hanya menunduk, seperti daun yang layu sebelum musim gugur tiba. "Maaf, aku mencoba, tapi rasanya aku tersesat di rumahku sendiri," ucapnya pelan, dan pagi itu menjadi senyap. Tak lama kemudian, ibunya sakit, dan Reni tahu, inilah akhir dari awal yang ia paksakan. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan yang dulu begitu kuat. "Ibu, bahagia kamu menikah dengannya," ucap sang ibu, sebelum akhirnya pergi dengan senyum yang mengiris. Setelah kepergian ibunya, rumah itu menjadi sunyi. Tapi dari sunyi itu, Reni mulai mendengar sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Suara hatinya sendiri. Dika tetap di sana, tidak pernah pergi, masih menaruh teh hangat di meja, masih menutup jendela setiap malam. Reni mulai memperhatikannya, dan dalam tatapan itu, ia mulai menemukan pelabuhan. Cinta tidak datang seperti petir. Ia datang perlahan, dari tatapan yang tak sengaja, dari tawa kecil di dapur, dari cerita masa lalu yang akhirnya dibagi. Dan Reni mulai mengerti, mungkin cinta tidak selalu meledak. Kadang cinta hanya butuh waktu dan keberanian untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Pada suatu malam yang lembut, di bawah langit penuh bintang, Reni menggenggam tangan Dika dengan lembut. "Maafkan aku, karena terlalu lama menjadi asing. Aku ingin mencintaimu. Kali ini bukan karena ibu, tapi karena aku sendiri yang memilih." Dan malam itu akhirnya pelaminan itu terasa utuh, meski telah lama berlalu. Cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang tetap bertahan ketika semua hal terasa keliru. Dan jika kau pernah menikah bukan karena cinta, ketahuilah, cinta tidak akan meninggalkanmu. Ia hanya sedang mencari jalan pulang. Pesan moral dari kisah ini, terkadang cinta bukan datang di awal langkah, tapi di ujung keikhlasan. Menikah demi orang tua bukan sebuah dosa. Itu bentuk cinta yang lain, cinta yang rela berkorban. Tapi jangan biarkan dirimu hilang di tengah perjalanan yang kau jalani demi orang lain. Karena pada akhirnya, hatimu pun punya hak untuk bahagia. Dan cinta, walau datang terlambat, tetap bisa tumbuh jika kau mau belajar melihat dari hati, bukan hanya dari harapan orang lain. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.